Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Herwati, NPM 1951010513. Saya mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Untuk yang pertama, kita akan mengenali apa itu metode penelitian. Metode penelitian secara ilmiah dalam tujuan tertentu dengan cara mengumpulkan data atau cara kita untuk melakukan penelitian yang baik dan benar. Atau metode penelitian dapat dikatakan bahwa suatu cara atau metode dalam penyusunan hasil penelitian seperti skripsi. Dalam membuat metode penelitian, kita mengenal dengan istilah parafrase. Parafrase merupakan cara kita mengubah kata-kata tapi tidak sama persis dengan yang aslinya. Adapun cara kita untuk membuat skripsi terdiri dari bab 1, 2, dan 3 menggunakan referensi, bab 4, 5 menggunakan pendapat sendiri. Dalam menentukan judul dimulai dari topik yang kita sukai seperti zakat, wakaf, etika bisnis, dan yang lainnya, atau bisa dimulai mencari judul yang spesifik dengan menggunakan ide dari webinar ekonomi syariah, international conference, dan Islamic Economy Journal. Dalam pembuatan paper juga diusahakan dalam pendahuluan setiap paragraf menggunakan referensi yang berbeda, seperti pada contoh yang berikut ini. Dalam penulisan judul juga dimulai dari umum ke khusus dan mengerucut lebih spesifik. Menggunakan data judul juga harus spesifik agar lebih menarik dan memiliki variabel X dan Y-nya. Contoh calon judul kita, X-nya, yang pertama Islamic Corporate Social Responsibility dan yang kedua Islamic Organizational Culture dan Y-nya Islamic Corporate Governance dan yang kedua kinerja karyawan berbasis nilai Islam, analisis pengaruh. Adapun poin penting saat kita membuat paper, ketika kita mulai melakukan penelitian harus memiliki dasar yang kuat. Semua harus ada alasannya mengapa judul ini dan hal lainnya. Pertama, judul. Judul merupakan bagian yang wajib ada. Judul paper harus mempresentasikan isi dari paper tersebut sehingga orang yang membaca judul akan langsung tahu arah atau tujuan dari pembahasan dalam paper tersebut. Yang kedua, abstrak. Jika di skripsi 1 halaman, namun jika di paper terdiri dari 250-300 kata. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Yang ketiga, pendahuluan. Dan yang keempat, landasan dasar Al-Quran dan hadis. Yang kelima, konsep pembahasan 1. Yang keenam, konsep pembahasan 2. Ketujuh, tawaran penulis. Ke-8, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, referensi. Referensi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah riset. Mencari masalah dalam tulisan. Yang pertama, cari masalah di pendahuluan atau introduction jurnal. Yang kedua, cari data dan fakta. Kesenjangan penelitian ada dua, yaitu kesenjangan teori dan praktek. Yang kedua, kesenjangan hasil penelitian terdahulu. Jurnal 12 halaman. Landasan dasar, konsep pembahasan, etika perilaku kerja Islami, teori dan praktek konsep dan pembahasan. Yang pertama, worldview, konsep etika bisnis, Islam etika perilaku kerja Islami, kajian teoritis implementasi etika perilaku kerja Islami. Pendahuluan untuk jurnal dari umum ke khusus, untuk skripsi, masalah, data, fenomena, grafik, research, GAP, kesenjangan penelitian. Yang pertama, kesenjangan teori dan praktek etika, moral etika bisnis Islam, sesuai moral Islam, Islamic value, namun prakteknya belum sepenuhnya demikian terjadi penelitian. Yang kedua, kesenjangan hasil penelitian terdahulu. Contohnya seperti Safitri menyatakan minat investasi masyarakat di masa pandemi menurun, sedangkan Amelia menyatakan investor sejati pada masa pandemi saatnya untuk investasi karena dengan alasan yang berbagai. Dua-duanya memiliki alasan yang kuat karena sudah melakukan penelitian. Posisi kita mencoba untuk menguji kembali inkonsistensi hasil penelitian terdiri dari berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Dari
nama belakangnya, penelitian kita, rekomendasi penelitian terdahulu, Rahayu menyarankan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut. Pendahuluan, perbedaan tulisan kalian dengan yang lain, perbedaan penelitian kalian dengan penelitian yang lain, landasan dasar Al-Quran, menggunakan mikroskop, aplikasi Al-Quran Word, konsep pembahasan atau literatur review 1 dan 2 adalah subbab 1, umum 2 dan khusus. Dan lebih spesifik, bagaimana kita mendapatkan subbab yang baik, bagaimana tulisan-tulisan sebelumnya baik jurnal maupun buku lebih spesifik terhadap judul kita. Judul terbaru dan spesifik tidak pernah ada di Google UIN. X-nya minimal, X-nya ada 3, Y-nya ada 1. Konsep dan pembahasan itu sangat penting untuk menawarkan hasil penelitian kalian. Tawaran misalnya mengemukakan temuan lapangan, mengemukakan teori atau konsep yang mendukung tidak mendukung argumentasi dari kalian. Pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar. Manfaat hipotesis yang pertama, menunjukkan masalah pada penelitian. Yang kedua, menunjukkan variabel penelitian. Yang ketiga, menunjukkan metode analisis data pada penelitian. Dan yang keempat, memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu untuk menguji teori atau sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Kriteria menentukan hipotesis. Yang pertama, teori, konsep, dan pembahasan yang sesuai dengan hubungan kedua kinerja tersebut. Yang kedua, hasil penelitian terdahulu, baik yang mendukung dan tidak mendukung, kemudian dikemukakan alasannya. Yang ketiga, argumentasi penelitian dan kesimpulan dari kedua poin di atas.